Halo, selamat siang. Ini masih siang sekarang dengan Nana Padmo-Saputro lagi kali ini, dan hari ini saya mau membahas tentang apakah ada campur tangan asing di dalam pemilu kita di 2024 ini nanti. Dari sejak sekarang indikasinya adalah ada. Nah, sekarang proksi itu apa? Nah, proksi kalau menurut definisi dari, saya cek dulu, Kementerian Pertahanan itu adalah proksi adalah perang antara dua kekuatan besar tetapi menggunakan pemain pengganti. Artinya orang-orang besar atau negara besar yang berperang itu tidak muncul di permukaan. Contohnya apa? Ya contohnya sekarang perang Rusia dan Ukraina. Siapa yang nge-proxy? Yang nge-proxy adalah Amerika, karena Amerika nggak kelihatan. Tapi Amerika ada di belakangnya Ukraina, mendukung dengan senjata dan segala macam. Jadi ini sebetulnya adalah perang antara Amerika dan Rusia. Kalau kita bicara tentang Amerika, kita semua kayaknya tahu ya, bahwa diduga dan dicurigai kuat bahwa Amerika itu ada di balik beberapa peperangan di negara-negara lain, terutama di Timur Tengah. Salah satu yang saya ingat itu adalah Libya. Jadi Muammar Gaddafi itu dulu pernah digulingkan oleh Amerika, gitu ya. Karena apa? Ada 3 alasan yang utama. Pertama, Gaddafi secara terbuka itu mendukung Nelson Mandela untuk memerdekakan Afrika dan menghapus politik apartheid atau politik perbedaan warna kulit. Nah, lalu kemudian secara terbuka juga Muammar Gaddafi itu mendukung Yasser Arafat pada saat itu pemimpin Palestina untuk memerdekakan Palestina. Dan alasan yang ketiga, dan ini sudah menyangkut ego Amerika, adalah apa? Muammar Gaddafi itu menentang kebijakan OPEC yang disebut sebagai petrodolar. Nah, apakah petrodolar itu? Petrodolar itu begini, teman-teman. Jadi Amerika tuh memang senengnya kan jadi pengatur dunia ya gitu, ngaturin negara-negara lain gitu loh, sok-sok ngatur. Nah, jadi mereka mengkondisikan supaya negara-negara OPEC atau negara penghasil minyak yang berada dalam satu organisasi yang disebut OPEC itu kalau bertransaksi itu harus menggunakan dolar. Dolarnya dolar Amerika. Jadi contoh nih ya, negara Cina mau beli minyak dari Indonesia. Terus kemudian apakah pakai mata uang Cina atau mata uang Indonesia? Enggak. Peraturan itu harus pakai mata uang dolar. Sehingga apa? Ini kan agak aneh. Yang dagang siapa? Yang dagang Indonesia sama Cina yang pakai mata uangnya mata uang Amerika yang nggak ada urusannya sama perdagangan ini. Nah, itu makanya kenapa mata uang Amerika itu jadi kuat. Karena apa? Dicari-cari di seluruh dunia sebagai alat bantu pembayaran untuk perdagangan seluruh dunia. Lalu kembali ke Gaddafi ya, Muammar Gaddafi. Bukan hanya itu yang dilakukan oleh Muammar Gaddafi. Dia bahkan mengajak negara-negara Afrika dan negara-negara Timur Tengah untuk bikin kesepakatan. Ya orang-orang kalau beli minyak kita ya bayarnya pakai dinar dong. Kan uang kita kan dinar gitu kan. Nah, kemudian negara-negara itu kompak gitu loh. Maunya kompak. Ini di sini Amerika marah. Terus caranya gimana ya? Gaddafi digulingkan. Caranya gimana? Dengan cara proxy war. Nih ya, Amerika ngebayarin influencer-influencer atau orang-orang medianya Libya untuk membuat masyarakat Libya tuh benci sama Gaddafi. Benci sama pemimpinnya sendiri. Gitu. Lalu kemudian ketika Gaddafi jatuh, apa yang terjadi di Libya? Berantakan negara itu. Jadi sebetulnya bukan karena Gaddafi-nya gimana-gimana, ya karena Amerika nggak suka aja sama Muammar Gaddafi. Nah sekarang cek deh, apa yang terjadi dengan Jokowi? Kalian ngeliat nggak kesamaan polanya? Siapa yang sekarang lagi dibayar-bayarin sama kekuatan asing untuk membuat hoax, untuk membuat narasi-narasi kebencian, untuk membuat fitnah, supaya kita semua benci sama Jokowi? Kan mirip, kita tuh nggak perlu jadi profesor untuk melihat pola ini. Ini bukan pola yang cerdas, ini pola yang berulang. Kebetulan aja dipakaikan ke negara kita yang rakyat-rakyatnya kurang banyak pintar berpikir. Jadinya kita pikir, ya harus kita nurut aja gitu teman-teman. Ayo deh, jangan mau dibuat jadi membenci Jokowi. Kalian lihat, itu influencer-influencer dibayar pakai duitnya siapa? Kan sudah banyak beredar gosip kan, bahwa salah satu orangnya dibayar 60 M. Sekarang coba aja kita mikir, kira-kira Amerika dan Eropa tuh seneng gak sih sama Jokowi? Kan enggak. Karena memang Jokowi nggak bisa diatur. Nih ya, kalian tonton 3 video yang akan saya sertakan setelah ini. Tonton sampai habis, please, supaya kalian ngerti duduk perkaranya gimana. Yang terakhir ini soal hilirisasi industri ini sekarang beredar informasi yang agak mengecewakan. Bahwa ada tim tertentu presentasi di luar negeri, ya, kemudian berjanji kepada negara-negara yang selama ini protes terhadap hilirisasi Indonesia akan menghentikan hilirisasi. Ini kan akan mengembalikan Indonesia ke zaman purba lagi, di mana hasil alamnya disedot habis-habisan, sementara manfaatnya sama sekali hampir nggak berasa buat Indonesia. Anda jangan lupa bahwa Afrika hari ini itu mulai berani untuk untuk bersatu menolak ekspor bahan mentah mereka ke Eropa. Selama ini kan di Afrika itu mineral-mineral mereka aja yang digali,
kemudian dikirim mentah ke Eropa. Sekarang melihat Indonesia begitu kuat menahan gugatan dari negara-negara di dunia gara-gara melarang ekspor bahan mentah, gara-gara teguh dalam memegang prinsip akan menjalankan hilirisasi. Satu benua Afrika sekarang mau meniru Indonesia untuk melakukan hilirisasi di dalam negeri mereka. Jadi jangan coba-coba Anda cuma menggali hasil kekayaan alam kita, pabrik pengolahannya bikin di sini dong. Minimal smelternya bikin di negara kami dong, supaya manfaatnya juga berasa buat negara itu. Nah, Afrika sebegitu besar benuanya mau meniru Indonesia, tapi ada berita-berita yang tidak enak. Ada tim tertentu yang berjanji untuk menghentikan hilirisasi industri. Saya mau spill lagi nih data yang memprihatinkan. Ada seorang mantan ketua lembaga pemerintah non-kementerian yang berkhianat hanya karena dia ingin jagoan capres yang menang. Si mantan ini dulu pendukung Jokowi, tapi kini ia kecewa karena Jokowi ternyata tidak mendukung capres jagoannya. Dia dikabarkan kini sudah bertemu dengan para pelobi Washington pada tanggal 8-9 September yang lalu. Lokasi pertemuannya di sebuah negara Timur Tengah, mungkin agar tidak mudah terdeteksi. Si mantan menjanjikan pada Amerika bahwa program hilirisasi nikel akan dihentikan bila capres jagoannya bisa menang. Sebagai imbalan, Washington akan mengalirkan dana bagi kepentingan pencapresan tersebut. Itulah yang bikin Indonesia akan terus diganggu oleh goncangan politik sampai pemilu tahun depan. Ini tentu saja menakutkan. Bayangkan, sebuah program yang jelas-jelas membawa manfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dijanjikan akan dihentikan hanya karena soal capres. Mudah-mudahan langkah penyambutan ini gagal dilakukan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Pak Prabowo bikin rame dunia internasional gara-gara usulannya yang dianggap kontroversial. Loh kok bisa? Jadi baru-baru ini di Shangri-La Dialog yang dihadiri banyak menteri pertahanan dunia termasuk dari Amerika dan Cina, Pak Prabowo menyampaikan usulannya untuk menghentikan konflik di Ukraina yang salah satunya membuat zona demilitarisasi yang memisahkan pihak Rusia dan Ukraina. Ini benernya bukan hal baru ya. Misal di Korea yang DMZ-nya memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan, atau di Siprus yang DMZ-nya memisahkan Siprus Utara dan Republik Siprus. Tapi beliau langsung dibombardir terutama oleh penanya dari Barat yang menganggap usulan ini memihak dan justru bikin Rusia semakin merajalela. Lalu jawaban Pak Prabowo, We are not talking about right or wrong. I'm just proposing that we attempt at conflict resolution, and this has been done historically. beliau juga ngingetin kalau kita negara-negara di Asia juga pernah diinvasi. We in Asia, we have our share of conflict, of war. Maybe more disastrous, more bloody. Ask our Cambodian brothers. How many times they have been invaded? Ask our Vietnamese friends how many times we have been invaded. Ask Indonesians how many times we have been invaded. Dan bahwa pelanggaran kedaulatan nggak cuma terjadi di Ukraina aja. There are conflicts not only in Europe. There are violations of sovereignty not only in Europe. Ask our brothers in the Middle East. Ask the Africans. Di sisi lain, menurutku beliau udah lulus tes lah sebagai capres yang nggak gentar sama tekanan negara Barat. Sama kayak Pak Jokowi yang juga nggak gentar digugat sama negara Barat. Ditakut-takuti terus, tak gugat di WTO, gugatlah.